Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan mengenai struktur sel dan fungsinya. Oke, silahkan disiapkan buku catatannya, simak materi Ibu dengan baik ya. Nah, organel sel yang akan kita bahas pertama adalah mitokondria. Mitokondria terdapat di semua jenis sel dengan jumlah yang bervariasi. Apabila dilihat dengan mikroskop elektron, terlihat bahwa mitokondria itu memiliki membran ganda, yaitu ada membran luar dan membran dalam. Di membran luar, ini adalah membran yang membatasi antara mitokondria dengan sitoplasma. Kemudian di membran dalam ini terbentuklah lipatan-lipatan yang disebut dengan krista. Krista ini sendiri berfungsi untuk memperluas permukaan agar proses penyerapan oksigen dan pembentukan energi lebih efektif. Nah, di dalam membran dalam terdapat enzim ATP sintase yang berfungsi sebagai tempat sintesis ATP atau tempat pembentukan energi. Fungsi dari mitokondria ini adalah sebagai tempat respirasi aerob yang mana lebih banyak ditemukan pada sel hati dan sel otot. Kita lanjut ya. Sebelumnya ada sedikit tambahan, kalau kemarin Ibu sebutkan bahwasannya DNA, si pembawa materi genetik kita itu berada di inti sel, si mitokondria ini juga memiliki DNA, jadi sifatnya itu diatur oleh DNA-nya sendiri. Nah, selanjutnya organel yang kedua yang akan kita bahas yaitu ada retikulum endoplasma atau RE. RE disebut juga transportasi sel atau jalan rayanya seluler. Kenapa disebut demikian? Karena dilihat dari fungsinya secara umum, RE ini berfungsi untuk menghasilkan, mengedarkan, dan menyimpan produk-produk sel. Untuk bentuknya sendiri, RE ini seperti anyaman, bentuknya seperti jala. Nah, untuk klasifikasinya, retikulum endoplasma ini dibagi menjadi dua. Ada RE kasar, ada RE halus. Yang kasar itu dia bergranula. Bergranula karena terdapat ribosom, yang mana ribosom ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein atau pembentukan protein. Kemudian, yang RE halus itu agranuler. Dia tidak bergranula karena tidak terdapat ribosom. Fungsinya dari RE halus itu sendiri yaitu sebagai tempat sintesis dan transportasi glikogen, lemak atau kolesterol, dan juga steroid. Pada sel otot, retikulum ini disebut juga dengan retikulum sarkoplasma. Fungsinya untuk konduksi impuls dan juga transportasi ion kalsium. Selanjutnya kita akan bahas organel sel ribosom. Ribosom ini merupakan organel yang terkecil. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Nah, untuk ribosom ini, jadi dia ada dua subunit. Ada subunit lebih besar, yang atas nih gambarnya coklat yang atas, yang bentuknya kayak burger. Kemudian ada subunit yang lebih kecil, itu yang bawah. Nah, setelah dia selesai melakukan proses sintesis protein, nantinya dia akan pecah, akan rusak. Kalau masih bingung Bu, apa sih tahapan, apa itu sintesis protein? Sintesis protein itu pembentukan protein dari dalam tubuh kita. Nantinya akan kita bahas sintesis proteinnya setelah organel selnya selesai ya. Nah, kemudian ribosom ini ada dua, ada yang terikat dan ada yang bebas. Yang terikat ini kenapa dikatakan terikat? Karena dia menempel pada RE kasar yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada ribosom bebas. Jadi ribosom bebas ini terdapat di sitoplasmanya, di cairan sitoplasmanya atau yang disebut sitosol. Kemudian ribosom bebas dapat menghasilkan protein struktural dan enzim yang digunakan untuk metabolisme sel itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada badan Golgi. Kalau tadi si ribosom sudah membentuk protein, si badan Golgi nantinya yang akan mengambil protein-protein yang telah dibentuk oleh ribosom dan menjadikannya protein yang lebih besar lagi. Badan Golgi itu disebut juga aparatus Golgi, merupakan organel sel yang terdiri atas tumpukan kantong-kantung pipih. Nah, si badan Golgi ini ada pada sel tumbuhan dan sel hewan.
Pada sel tumbuhan, badan Golgi disebut juga diktiosom. Nah, si diktiosom ini nanti yang akan mensintesis selulosa. Masih ingat tidak? Selulosa itu merupakan pembentuk dinding sel pada sel apa? Ada yang masih ingat? Iya, si selulosa pembentuk dinding sel pada sel tumbuhan. Kemudian kita ke fungsinya. Fungsi dari badan Golgi itu sendiri yang pertama menyimpan hasil sekresi, menyimpan protein dan lemak, kemudian tempat sintesis dari sekret. Sekret itu sendiri ada seperti getah pencernaan yang banyak ditemukan pada sel kelenjar. Kemudian yang paling penting harus kalian ingat, si badan Golgi juga ini pembentuk lisosom. Yang terakhir yang sudah Ibu sebutkan tadi, dia membentuk dinding sel tumbuhan. Lisosom merupakan organel kecil berdiameter 0,25 sampai 0,75 mikrometer, tetapi dia lebih besar daripada ribosom. Nah, dalam lisosom ini dia berisi enzim hidrolitik yang mencerna makromolekul. Contohnya ada enzim nuklease yang nantinya akan menghidrolisis asam nukleat, ada enzim protease yang akan menghidrolisis protein, dan enzim lipase yang menghidrolisis lipid. Si lisosom ini awalnya dibuat di RE dulu, baru kemudian ditransfer dan diproses lebih lanjut di badan Golgi. Fungsi dari lisosom itu sendiri yaitu yang pertama dia berperan pada pencernaan intraseluler, kemudian berperan pada proses fagositosis dengan cara menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil, seperti yang dilakukan oleh organisme uniseluler misalnya amoeba. Kemudian kalau pada manusia, sel makrofag memfagositosis bakteri atau kuman penyakit lainnya. Selanjutnya si lisosom itu juga autofag. Autofag itu artinya dia menelan dan mendaur ulang organel yang rusak. Kemudian dia juga autolisis. Autolisis itu perusakan sel sendiri dengan cara membebaskan semua isi lisosom. Autolisis terjadi pada peristiwa hilangnya ekor katak saat metamorfosis. Yang terakhir Ibu bahas ada badan mikro. Badan mikro ini memiliki kemiripan dengan lisosom, sama-sama dikelilingi oleh membran tunggal dan sama-sama berisi enzim-enzim. Bedanya, si badan mikro ukurannya lebih kecil daripada lisosom dan di dalam sel jumlahnya lebih banyak dibandingkan lisosom. Nah, badan mikro ini ada dua, ada peroksisom dan ada glioksisom. Kita bahas satu persatu ya. Peroksisom dia ini mengandung enzim oksidase dan enzim katalase. Enzim oksidasenya ini berfungsi memindahkan hidrogen dari suatu substrat agar dapat bereaksi dengan oksigen dan nantinya bisa menghasilkan hidrogen peroksida atau H2O2 sebagai produk sampingan. Oleh karena itu, organel tersebut dinamakan peroksisom. Hidrogen peroksida yang terbentuk bersifat racun. Nah, nantinya dia akan diubah oleh enzim katalase, H2O2 diubah menjadi H2O dan O2. Kemudian pada sel hewan, si H2O2 itu banyak terdapat pada hati dan ginjal. Yang kedua ada glioksisom. Glioksisom ini masih sejenis dengan peroksisom. Akan tetapi dia ditemukan pada jaringan penyimpan lemak dari biji tumbuhan. Dia terdapatnya pada sel tumbuhan. Glioksisom berfungsi untuk menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula, yang akan digunakan sebagai sumber energi pada saat biji sedang berkecambah. Baik, pemaparan organel sel lain akan Ibu bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.